USG itu tidak bisa jelas untuk mengetahui adanya usus buntu atau tidak. Jadi lebih banyak pada pemeriksaan klinis, yaitu pemeriksaan fisik oleh dokter, maupun dari pemeriksaan lab. Nah, kan dari pemeriksaan fisik tadi jelas, ada nyeri perut sebelah kanan. Tadi kita udah coba bandingkan dengan ulu hati, dengan perut sebelah kiri. Dan nyerinya itu pas di titik McBurney namanya. Sepertiga antara pinggul ke pusar. Sepertiganya. Nah, itu lokasi yang khas pada usus buntu. Untuk penentuan itu, kalau di rumah sakit itu lebih biasa menggunakan namanya Alvarado Score. Alvarado Score itu mengetahui usus buntu, mencurigai tingkat kesahihannya itu kira-kira sampai berapa persen ini kemungkinan karena usus buntu. Karena dengan USG nggak bisa jelas. Karena usus buntu itu kan bekas pusar kita. Waktu bayi dipotong dulu terus kemudian tersisa di sudut kanan bawah, di daerah perut kanan bawah. Lah, ada yang ngadep ke depan, anterosekal maupun yang retrosekal, ada yang ngadep ke belakang. Lah, yang ngadep ke depan pun belum tentu jelas, apalagi yang ngadep ke belakang. Nah, jadi Alvarado score itu meliputi dari gejala. Gejalanya kan susah makan, kemudian mual, terus kemudian demam, terus kemudian ada ketegangan atau nyeri di sebelah kanan. Terus kemudian dari pemeriksaan fisik jelas. Kemudian dari hasil lab. Tadi kan hasil lab sudah saya terangkan ini. Bahwa darah putihnya naik tinggi. Harusnya 10.000 ke bawah. Ini sekarang posisinya ini ada di 17.000. Darah putih itu ibarat abrinya tubuh kita. Kalau ada bakteri yang kuat masuk, produksi abrinya kan banyak. Dan ini neutrofil batang itu meningkat tinggi. Itu namanya pergeseran ke kiri. Jadi ibarat ketika ada musuh yang kuat datang itu, neutrofil itu kayak polisi-polisi. Ada neutrofil segmen itu polisi muda. Polisi mudanya itu banyak. Berarti polisi-polisi yang baru mentas dari pendidikan atau malah sedang akhir pendidikan pun itu sudah direkrut untuk melawan bakteri tadi. Jadi dari Alvarado score-nya ini udah angka 9. Jadi kemungkinan besar ke arah usus buntu. Cuma ya tetap kami nanti konfirmasi melalui radiologi, melalui USG, mungkin bisa jadi kelihatan. Ya, bahkan kalau memang nanti adik bersedia, nanti ada pemeriksaan colok dubur. Colok dubur itu tangan dokter, dimasukin ke dubur pakai sarung tangan, terus dicongkel ke kiri, congkel ke kanan. Kalau laki-laki kan nggak ada organ kandungan maupun hidung telur. Jadi waktu dicongkel ke kanan itu usus buntunya kesenggol dari arah dubur itu akan nyeri. Biasanya sih dengan tanda itu signifikan sekali menunjukkan karena usus buntu. Ya, ya namanya penyakit itu jadi apa nggak milih ya, kita penyakit itu kan nggak milih, tetapi kita dikasih penyakit begitu. Ya kita terima. Jadi pengennya sih enggak, pengennya sih obat jalan aja. Tapi masalahnya kadang-kadang pilihan kita itu bukan terbaik di antara yang terbaik atau pilihan terbaik di antara penyakit yang teringan yang mungkin, tetapi kadang-kadang pilihan terbaik di antara yang terburuk. Jadi rawat itu nanti untuk di cross check ulang dengan internis, dengan dokter bedah dan USG. Ya kalaupun memang akhirnya harus dibedah, ya dibedah. Soalnya kalau dibedahnya terlambat, khawatirnya usus buntu itu udah bernanah. Kalau udah bernanah, nanti pecah. Kalau pecah, harusnya bedahnya hanya sekitar 2 cm karena adik kurus bisa sampai eh, lebar untuk dicuci. Karena kalau nanah pecah kemana-mana itu bisa menyebabkan infeksi kemana-mana. Bisa timbul sepsis, bisa timbul perawatan yang jangka panjang, lebih panjang lagi nanti. Jadi coba putuskan. Ini saya kembalikan lagi ke adik sama mamanya.